Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Firmansyah, NPM 190 130 10001. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan dari judul artikel apakah tata kelola TI Dewan adalah peluru perak, kemampuan saling melengkapi dan membentuk pandangan. Penulisnya ada Hayfir Turel dan Peng Liu dari Universitas Negeri California, Chris Bart dari Institut Pelatihan Tata Kelola Karibia. Volume tahun dan halaman Jurnal International System Informasi Akuntansi 33 tahun 2019 halaman 32 sampai 46. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana dampak tata kelola teknologi informasi oleh direksi terhadap keuangan dapat dimediasi melalui kemampuan operasi TI, dan bagaimana tata kelola TI, Dewan, BITG dapat memodulasi pengaruh kemampuan operasi TI pada kinerja keuangan. Pendahuluan, teknologi informasi atau TI dapat menghasilkan nilai bisnis, dan ini merupakan alasan utama mengapa perusahaan berinvestasi di TI. Penerjemahan investasi TI menjadi nilai bisnis diatur dalam mekanisme perencanaan dan pengawasan yang biasa disebut dengan tata kelola TI atau ITG. BITG sendiri merupakan sebuah upaya dewan guna memastikan bahwa TI organisasi dapat menopang serta memperluas strategi dan tujuan organisasi. Di antara manfaat yang diklaim secara akademis BITG dan penekanan rendah dalam organisasi, nampaknya terdapat kesenjangan yang cukup besar. Terdapat paradoks bahwa tingkat rendah atau tidak ada BITG sepertinya tidak terkait dengan miskin atau inferior kinerja keuangan. Tujuan penelitian ini adalah guna menguji apakah interaksi BITG dengan kemampuan terkait TI lainnya penting untuk kinerja keuangan. Latar belakang teoritis ITG dan BITG. Keberadaan akan ITG sangat penting mengingat banyaknya peluang serta risiko bisnis yang didukung serta terkait dengan TI. Dari pandangan berbasis sumber daya atau RBV, dapat ditunjukkan bahwa BITG mempunyai dampak langsung pada kinerja keuangan. Aspek psikologis interaksi dewan dengan eksekutif dengan teori tingkat organisasi serta menunjukkan bahwa BITG dapat menjadi peningkatan kinerja dan keselarasan strategis dipengaruhi oleh gaya komunikasi antara dewan dan eksekutif. Kemampuan TI dan kemampuan organisasi yang mendukung TI. Terdapat dua kapabilitas terkait TI itu sendiri. Yang pertama adalah kemampuan yang diambil dari dalam unit perusahaan dan atau manajemen eksekutif. Tipe kedua adalah kemampuan organisasi yang mendukung TI. Integrasi antara sumber daya TI dengan kemampuan organisasi adalah dasar terbentuknya mereka. Nilai kapabilitas organisasi dapat meningkat karena sumber daya TI, misalnya dengan cara menciptakan koordinasi lintas unit. Kemampuan perencanaan TI, pengembangan TI, dan manajemen TI merupakan contoh-contohnya. Nilai kapabilitas organisasi dapat meningkat karena sumber daya TI, misalnya dengan cara menciptakan koordinasi lintas unit. Kemampuan yang mendukung TI dapat memberikan nilai bisnis serta menjadikan peningkatan kinerja. Kemampuan yang mendukung TI dapat dibangun perusahaan dengan cara memanfaatkan sumber daya TI yang berbeda serta berbagai kemampuan organisasi. Selanjutnya, saya Devia Ratnasari, MPM 1901 301 Saya akan menjelaskan tentang kemampuan saling melengkapi. Bagaimana suatu sumber daya atau
kemampuan dapat mempengaruhi yang lain dan bagaimana hubungan di antara mereka dapat mempengaruhi kinerja disebut komplementaris. Hitam dan Paul 1994 berpendapat bahwa satu sumber daya atau kemampuan dapat memiliki salah satu dari dua efek berlawanan pada kemampuan lain, yaitu meningkatkan atau sinergis atau menekankan atau mengurangi. Untuk meningkatkan yaitu efek peningkatan berarti satu sumber daya atau kemampuan yang berservis dampak dari yang lain. Selanjutnya menekankan. Efek penekanan ada ketika salah satu mengurangi dampak yang lain. Selanjutnya yaitu pembentukan kemampuan, yaitu ketika kemampuan TI berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada kemampuan yang mendukung TI. Pembentukan kemampuan menjadi lancar. Kemampuan TI khusus dapat memungkinkan integrasi sumber daya TI yang berada dan berbagai kemampuan organisasi untuk membentuk kemampuan yang mendukung TI yang luas dan mencakup. Selanjutnya, yaitu ada hipotesis. Hipotesis di sini ada efek langsung dari dua kemampuan TI, BITG, dan kemampuan operasi TI. Secara umum, BITG dapat menghasilkan keunggulan kompetitif sementara dan berpotensi berkelanjutan yang dapat mengarah pada peningkatan terkait TI dalam kinerja keuangan. Di sini ada dua hipotesis. Hipotesis pertama yaitu tingkat BITG berhubungan positif dengan kinerja keuangan, yaitu peningkatan kinerja diperoleh karena kemampuan operasi TI secara langsung berkontribusi pada keunggulan kompetitif dan keunggulan keuangan, setidaknya untuk sementara. Hal ini dapat menentukan benar-benar meningkatkan kinerja keuangan dengan yang pertama yaitu mendukung strategi dan fungsi bisnis untuk mencapai keselarasan. TI strategis yang dapat mengarah pada peningkatan kinerja. Yang kedua ada memungkinkan kinerja fungsi sehari-hari dan dengan demikian menghindari biaya kegagalan fungsi dan kesalahan serta pemundaran terkait. Yang kedua yaitu ada hipotesis 2, yaitu tingkat kemampuan operasi TI berhubungan positif dengan kinerja keuangan. Perkenalkan, saya Ainur Fadila, NPM 21. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hipotesis indikator meningkatkan komplementaritas antara dua kemampuan TI, peran moderator positif dari BITG. Nah, pengetahuan TI eksternal dapat mencakup praktik pengawasan TI yang dikembangkan di tempat lain atau pengalaman yang diperoleh dengan vendor outsourcing. Akses ke model TI dapat mencakup kemampuan untuk mengamankan dana untuk proyek implementasi dari sistem itu sendiri. Nah, nilai tambahan yang dihasilkan oleh BITG melalui tindakan tersebut dapat lebih meningkatkan efek kemampuan operasi TI pada kinerja keuangan. Dari hipotesis 1, tingkat BITG berhubungan positif dengan kinerja keuangan. Kita lanjut pada hipotesis yang ketiga, mengenai pengaruh kemampuan operasi TI pada kinerja keuangan dimoderatori dan diperkuat oleh BITG. Next slide. Kita lanjut pada indikator membentuk kemampuan operasi TI melalui BITG, peran mediasi kemampuan operasi TI. Nah, BITG ini juga dapat di-influence kinerja keuangan melalui peningkatan kapabilitas operasional TI. Oleh karena itu, kemampuan operasi TI diusulkan untuk menjadi mediator parsial dari efek BITG pada kinerja keuangan itu sendiri. Nah, karena itu, tingkat BITG berhubungan positif dengan tingkat kapabilitas operasional TI. Lanjut pada hipotesis yang keempat, tingkat BITG berhubungan positif dengan tingkat kapabilitas operasional TI. Next slide. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi. Nah, penelitian kali ini menggunakan metodologi survei berbasis kertas untuk mengumpulkan data tentang konstruksi utama, variabel kontrol, dan variabel deskriptif, termasuk industri di mana organisasi yang beroperasi, misalnya teknologi canggih, perbankan, bahan kimia. Dan ada peran dewan responden, misalnya ketua, wakil, kemudian ada jumlah, yaitu anggota dewan yang menjabat, dan usia organisasi itu sendiri. Next slide. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel kontrol. Nah, dalam variabel kontrol ini ada 5
aspek atau 5 indikator, diantaranya ukuran perusahaan atau jumlah dari karyawan itu sendiri. Yang kedua ada ketergantungan industri TI. Yang ketiga, presentasi penjualan yang dihabiskan untuk TI. Yang keempat, pengalaman direktur dan dewan. Dan yang terakhir, variabel dummy yang menangkap sumber dari survei itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Erlita Limawada, NPM 024, akan menjelaskan tentang penilaian validasi. Validitas ini didukung oleh nilai composite reliability dan average variance extract atau AV yang tinggi dan dapat diterima. Validitas diskriminan merupakan akar kuadrat dari skor AV lebih tinggi daripada korelasi lain untuk semua konstruksi. Ada dua teknik dalam menguji potensi variance metode umum, CMV, menguji potensi variance metode umum. Yang pertama itu uji faktor tunggal. Item pengukuran menjadi sasaran model analisis komponen utama tanpa rotasi di SPSS. Yang kedua, faktor relatin umum yang menangkap variance komunal dari semua indikator model pengukuran. Next slide. Selanjutnya, analisis hasil. Yang pertama itu ada estimasi model. Mengingat reliabilitas dan validitas yang ditunjukkan, kami selanjutnya itu memperkirakan model penelitian atau dioperasionalkan dengan skala beberapa item, menggunakan fasilitas permodelan persamaan struktural. Ada 3 cara untuk memisahkan efek utama, moderasi, dan mediasi. Yang pertama, itu model ini hanya menggunakan efek langsung dari kemampuan operasi TI. Yang kedua, model yang memperhitungkan efek komplementaris kemampuan adalah dengan menambahkan istilah interaksi kemampuan operasi. Yang ketiga, model dengan menggunakan efek mediasi dalam memperkirakan hipotesis H4. Selanjutnya, analisis post-hoc. Hasil dari analisis ini itu menunjukkan bahwa ada 2 kemampuan yang mengurangi efek komplementaritas. Yang pertama, itu kemampuan yang masuk akal. Yang kedua, kemampuan mungkin agak berlebihan dan telah dicatat bahwa kemampuan dapat bertentangan secara spesifik dalam situasi dan berfungsi sebagai pengganti. Next slide. Selanjutnya, diskusi. Implikasi teoretis. Yang pertama itu penelitian telah menguraikan efek kompleks BITG pada kinerja keuangan. Yang kedua, dengan mengandalkan RBV dari firma, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan operasi BITG dan TI umumnya bermanfaat dan terdapat besaran yang sama dari efek total positif terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, pada beberapa situasi yang terjadi, peneliti harus mengharapkan adanya sikap saling melengkapi mengenai hubungan antara 2 kemampuan TI yang dapat bersaing untuk sumber daya dan relevansi. Sehingga pada akhirnya itu ketika salah satu ada kekurangan sumber daya yang efisien untuk yang lain atau insentif untuk mengembangkan kemampuan lainnya. Yang keempat itu berdasarkan penelitian tersebut, ketika mempertimbangkan pembentukan kemampuan, perlu ditekankan adanya efek dari spesifikasi kemampuan. Next slide. Yang selanjutnya, implikasi untuk latihan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sementara kemampuan operasi BITG dan TI memang umumnya didorong dalam artian upaya yang masuk ke dalamnya harus bervariasi. BITG meningkatkan kinerja keuangan secara langsung dan tidak langsung melalui peningkatan kemampuan operasional TI. Tetapi ketika terjadi kemampuan operasi TI yang kuat, maka akan mengurangi efek BITG pada kinerja keuangan. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rozikin, NPM 040 akan menjelaskan keterbatasan dan penelitian masa depan. Yang pertama, penelitian tersebut dilakukan dalam konteks peraturan dan budaya oleh negara bagian Amerika Utara. Kemudian penelitian tersebut mengkaji 2 kapabilitas terkait TI. Nah, kemampuan ini memiliki karakter yang unik, satu khusus dan berkaitan dengan dewan dan yang lainnya merentang dan berkaitan dengan organisasi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan pada penelitian masa depan untuk memeriksa kombinasi kemampuan yang berbeda, sehingga akan memungkinkan perluasan pemahaman tentang efek komplementaritas kemampuan TI, serta menetapkan kondisi batas di sekitar temuan mengenai efek dari berbagai kemampuan. Kemudian,
Yang ketiga, peneliti menggunakan data yang sebelumnya telah divalidasi dari langkah-langkah persepsi kinerja keuangan, sehingga untuk penelitian yang akan datang dapat mempertimbangkan aktual metrik keuangan dalam hubungannya dengan ukuran persepsi yang digunakan oleh peneliti ini. Yang keempat, pada penelitian ini menggunakan sampel yang relatif kecil, sementara itu model penelitian ini juga kecil, dan ukuran sampel tidak menciptakan masalah konvergensi model strukturan. Yang kelima, penelitian ini merupakan cross-sectional dan tidak mempertimbangkan efek waktu, sehingga peneliti mengungkapkan terdapat kemungkinan bahwa tingkat kemampuan operasi TI saat ini adalah hasil dari upaya BITG di masa lalu. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini. Pada dasarnya, penelitian tersebut menjelaskan mengenai papan paradoks ITG dengan menunjukkan komplementaritas penekanan yang berarti ketika kemampuan operasi tinggi BITG kemungkinan besar kurang, yang berarti bahwa sebagian besar terjadi keuntungan pada kemampuan sosial dan juga memperburuk efek positif dari kemampuan lain terhadap kinerja keuangan.